Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 151 sampai 160. Demikianlah bunyinya. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah, betapa aku mencintai titah-Mu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dengarkan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk merenungkannya dan mendapatkan pengertian supaya apa yang kita baca, kita dengarkan, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur membuka bagian ini dengan pengakuan yang mendalam. Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintah-Mu benar. Secara biblika, ayat 11 ini menegaskan tentang kedekatan Allah. Karob, Yahweh, bukan hanya kedekatan emosional, tetapi realitas teologis dari kehadiran ilahi yang aktif dalam sejarah umatnya. Firman Tuhan yang benar menjadi bukti konkret bahwa Allah tidak jauh dari mereka yang mencarinya. Pemazmur menyadari bahwa janji-janji Allah telah ditetapkan sejak dahulu kala, menandakan kekekalan dan keteguhan wahyunya. Dengan demikian, relasi iman di sini bertumpu pada dua poros, Allah yang dekat dan firman yang kekal. Keduanya memberikan dasar penghiburan dan keyakinan bagi umat yang hidup di tengah-tengah ancaman dan atau ketidakpastian. Pada ayat ke-153 dan 154, pemazmur memohon demikian permohonannya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku sebab aku tidak melupakan Taurat-Mu. Secara biblika, doa ini menunjukkan keintiman yang hidup, bukan sekedar permohonan untuk keluar dari penderitaan, tetapi seruan yang muncul dari kesetiaan terhadap firman Tuhan. Teologinya menyingkapkan konsep covenantal reciprocity, yaitu hubungan timbal balik dalam perjanjian antara Allah dan umatnya. Pemazmur tidak meminta atas dasar jasa, tetapi atas dasar perjanjian kasih yang telah ditetapkan oleh Allah. Seruan pada ayat 154, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, menegaskan bahwa kehidupan sejati baik jasmani maupun rohani hanya mungkin berlangsung dalam terang firman yang menghidupkan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang ke-155 menyatakan bahwa keselamatan jauh dari orang fasik karena mereka tidak mencari ketetapan Allah. Dan di sini, saudara, pemazmur menegaskan kebenaran moral universal. Penolakan terhadap firman Allah membawa keterasingan dari keselamatan. Namun, pemazmur segera menegaskan dimensi kasih karunia. Pada ayat 156 dituliskan, ya Tuhan, besarlah rahmat-Mu, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Secara teologis, hal ini menampilkan ketegangan yang harmonis antara keadilan dan anugerah Allah. Keadilan memastikan bahwa dosa tidak dibiarkan, sementara kasih setia memastikan bahwa umat pilihan tetap dipelihara. Pemazmur mengenal Allah bukan hanya sebagai hakim yang adil, tetapi juga sebagai Bapa yang penuh belas kasihan, yang memperbaharui kehidupan melalui firman-Nya. Pemazmur mengakui bahwa banyak orang mengejar atau mencari aku dan lawanku, tetapi ia tidak menyimpang dari peringatan Allah. Hal itu dituliskan pemazmur pada ayat 157. Sikap ini mencerminkan iman yang teguh di tengah realitas sosial dan moral yang korup.
Secara biblikal ini melambangkan kesetiaan umat yang sisa, the faithful remnant, yang tetap setia meskipun minoritas. Ayat 158 memperlihatkan duka rohani Mazmur terhadap mereka yang meninggalkan firman Tuhan. Aku melihat orang yang tidak setia dan mereka yang muak dan merasa muak. Emosi ini bukanlah kebencian pribadi, melainkan kesedihan teologis atas kehancuran moral umat manusia. Dituliskan firman Tuhan itu, aku melihat orang yang tidak setia dan merasa muak. Dalam konteks teologi reform, hal ini menunjukkan cinta kepada kebenaran dan kesalehan yang sejati, bahwa kasih kepada Allah selalu disertai kebencian terhadap dosa. Pada ayat 159-160 merupakan puncak refleksi teologis sebagian ini. Dituliskan, lihatlah betapa aku cinta pada tita-titamu, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Pemazmur menegaskan bahwa cintanya kepada firman Tuhan bukan sekedar kesetiaan intelektual, tetapi cinta yang membuahkan kehidupan rohani yang baru. Dalam teologi reform, hal ini berkaitan dengan konsep vivificatio, penghidupan kembali oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa kasih setia Allah adalah sumber hidup yang menegakkan kebenaran. Firman Tuhan dari zaman ke zaman. Di ayat 160 dituliskan, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi dasar moral, spiritual, dan eksistensial bagi seluruh realitas. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat 161-165 menggambarkan iman yang bertahan di tengah-tengah tekanan, meskipun para pemuka mengejar atau tanpa alasan. Pemazmur tetap gentar karena firman-Mu. Ayat 161, ia tidak gentar pada kuasa manusia, melainkan pada otoritas Allah yang kudus. Setiap ayat menggambarkan peralihan dari penderitaan menuju sukacita rohani. Karena itu firman Tuhan dinyatakan, aku bersukacita karena janjimu seperti yang mendapatkan banyak jarahan. Dari ayat 162, ini adalah spiritualitas yang bersumber dari ketaatan dan penyembahan, bahkan dari keberhasilan duniawi. Secara teologis, bagian ini menegaskan bahwa sukacita dan damai sejahtera sejati, shalom, hanya dapat dialami oleh mereka yang mengasihi Tuhan, mengasihi Tauratnya. Dalam pemikiran reform, ini sejalan dengan doktrin Ordo Salutis, bahwa sukacita dan damai adalah buah dari pembenaran dan pengudusan yang berjalan dalam firman Tuhan. Ayat 166-168 menampilkan kesetiaan yang teruji. Pemazmur berharap kepada keselamatan Allah sambil tetap menanti perintah-perintahnya, yang menyadari bahwa kehidupan iman dan para imam bukan hanya menunggu janji digenapi, tetapi juga hidup dalam ketaatan setiap hari. Pemazmur menegaskan di ayat 168, aku memelihara titah-titahmu, sebab segala jalanku terbuat di hadapanmu. Secara teologis ini mencerminkan integritas spiritual yang sadar akan kehadiran Allah, coram Deo. Tidak ada aspek kehidupan yang tersembunyi dari pandangannya. Pemazmur hidup dalam relasi yang penuh rasa hormat dan kasih, mengakui bahwa keselamatan bukan hanya tujuan akhir, melainkan proses hidup di hadapan Allah yang suci. Pada ayat 169, pemazmur menutup bagian ini dengan seruan mendalam, biarlah teriakanku sampai ke hadapanmu, ya Tuhan. Berikanlah aku pengertian dengan sesuai firman-Mu. Doa ini melambangkan puncak spiritualitas Mazmur 119. Doa yang lahir dari cinta dan kerendahan hati. Pemazmur tidak hanya ingin ditolong, tetapi ingin mengerti firman Allah. Secara teologis ini menunjukkan bahwa inti kehidupan iman bukan sekedar pengalaman religius, melainkan transformasi intelektual dan moral oleh firman. Dalam teologi reform, pengertian yang benar, true understanding, adalah karya Roh Kudus yang menerangi akal dan hati manusia agar mengenal Allah secara benar. Pemazmur menutup doanya bukan dengan tuntutan, tetapi dengan kerinduan untuk semakin serupa dengan kehendak Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Mazmur 119 ayat 105-169 menjadi panggilan rohani bagi gereja dan orang Kristen di masa kini untuk kembali membangun kehidupan yang berakar pada firman Tuhan. Di tengah derasnya arus sekularisme, korupsi moral, dan tekanan sosial, firman Tuhan tetap menjadi dasar kebenaran yang kekal
umat Allah perlu meneladani pemazmur, hidup dalam doa yang tekun, taat kepada firman Tuhan, mengasihi kebenaran meski berada dalam tekanan. Gereja perlu menegakkan pendidikan iman yang menumbuhkan pendekatan dengan Allah, bukan sekedar aktivitas religius. Dalam konteks bangsa yang plural dan sering terpecah, kasih kepada firman akan menuntun umat Kristen menjadi saksi integritas, pembawa damai dan pelaku keadilan, sehingga kehadiran mereka, saudara-saudara dan saya, menjadi nyata bahwa Allah masih dekat bekerja dan berkarya dan berfirman bagi dunia, khususnya bagi kita, orang-orang yang dipilihnya, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dikuduskannya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya kembali merenungkan firman Tuhan ini dari Mazmur 119 ayat yang ke-51 sampai ke-160. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.